Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dona Maya Puspita dari kelas 12 IPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum Faraday. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian tengah semester 1 pelajaran kimia yang diampu oleh Pak Danang Ardanto, MPD. Selamat menyaksikan! Pada tahun 1832, terdapat seorang ilmuwan asal Inggris yang berkontribusi dalam bidang elektromagnetisme dan elektrokimia yang bernama Michael Faraday. Michael Faraday merumuskan beberapa kaidah perhitungan elektrolisis yang kita kenal sebagai hukum Faraday, yaitu massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Lalu, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Lalu, ada ketetapan Faraday. 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, yang berarti muatan 96.500 kolom. Hal tersebut dijabarkan menjadi F sama dengan kolom per 96.500, sama dengan I kali T per 96.500. F di sini adalah jumlah listrik, yang satuannya adalah Faraday. Dan I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan T adalah waktu, satuannya detik. Dikutip dari laman Chemistry Liber Text, konstanta Faraday dapat menentukan perhitungan stokiometri tanpa harus menghitung muatan elektron setiap saat. Nah, sekarang kita bahas hukum Faraday 1. Hukum ini menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan atau dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Hukum Faraday 1 dinyatakan dalam rumusan W sama dengan E dikali I dikali T dibagi F. W adalah massa zat yang dihasilkan, satuannya gram, E adalah massa ekuivalen, I adalah kuat arus, satuannya ampere, T adalah waktu, satuannya sekon, dan F adalah tetapan Faraday, yaitu 96.500 kolom per mol. Kita bisa mencari massa ekuivalen dengan membagikan massa atom relatif dibagi dengan jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Selanjutnya adalah hukum Faraday 2. Hukum ini berlaku di 2 sel elektrolisis yang memiliki zat berbeda. Jumlah zat produk elektrolisis yang berbeda, maka akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Hukum Faraday 2 dinyatakan dalam rumusan W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. W1 itu adalah massa zat 1, W2 adalah massa zat 2, yang satuannya adalah gram. Sedangkan E1 adalah massa ekivalen zat 1, E2 adalah massa ekivalen zat 2. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal hukum Faraday 1. Soalnya adalah aluminium diperoleh dari elektrolisis lelehan Al2O3. Berapa aluminium dapat diperoleh setiap jam jika digunakan arus 100 ampere? Diketahui AR/Al sama dengan 27. Kita lihat pembahasannya. Nah, dari soal diketahui nih, I-nya atau kuat arus adalah 100 ampere. Waktunya ada 1 jam. Kita ubah ke detik menjadi 3.600 detik. Untuk menjawab soal ini, kita memerlukan rumus dari hukum Faraday 1, yaitu W sama dengan E dikali I dikali T dibagi F. Karena massa ekivalen atau E-nya belum diketahui, jadi kita harus cari dulu, yaitu dengan rumus E sama dengan AR per N. AR ini adalah massa atom relatif, dan N adalah jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Nah, AR/Al-nya ini adalah 27, dan elektron yang dilepas Al adalah 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, kita masukin nih ke dalam rumus hukum Faraday 1. E-nya itu adalah 9, I-nya 100, dan T-nya adalah 3.600, sedangkan F-nya adalah 96.500. 9 dikali 100 dikali 3.600 sama dengan
3.240.000 dibagi 96.500 hasilnya adalah 33,57 gram. Di sini ada juga contoh soal hukum Faraday 2. Soalnya adalah sejumlah arus dapat mengendap 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam nikel sulfat atau NiSO4, berapa gram nikel dapat diendapkan? Diketahui ArNi adalah 59 dan ArAg adalah 108. Yuk kita lihat pembahasannya. Di soal diketahui massa zat yang dihasilkan Ag itu adalah 1,08 gram. Dan yang ditanyakan adalah WNI-nya. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus hukum Faraday 2, yaitu W1 per W2 sama dengan E1 dibagi E2. Nah, berdasarkan soal, W1-nya itu adalah WAG, W2 adalah WNI, E1 adalah EAG, sedangkan E2 adalah ENI. WAG-nya udah diketahui ya, yaitu 1,08 gram. Kita akan mencari EAG dan ENI-nya. EAG sama dengan AR dibagi N, yaitu massa atom relatif dari Ag dibagi elektron yang dilepas oleh Ag. AR-nya adalah 108 dan elektron yang dilepaskan Ag adalah 1. 108 dibagi 1 itu sama dengan 108. Sekarang ENI. AR dibagi N. Massa atom relatif Ni yaitu 59. Lalu massa elektron yang dilepaskan oleh Ni adalah 2. 59 dibagi 2 hasilnya 29,5. Kita masukin ke dalam rumus ya. Jadi WAG itu tadi 1,08 gram dibagi WNI-nya, karena belum diketahui, sama dengan EAG, yaitu 108, dan ENI itu sama dengan 29,5. Lalu, kita kalikan silang. 1,08 itu dikali 29,5 sama dengan 108 dikali WNI. Lalu, kita pindahkan lagi 108-nya, pindah ruas, yaitu 1,08 dikali 29,5 dibagi 108 sama dengan WNI. Nah, setelah dihitung, jadi WNI itu hasilnya 0,295 gram, yaitu massa zat Ni yang dihasilkan yaitu 0,29. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.